Kami infokan kepada seluruh Bapak Ibu hadirin yang telah berada di dalam ruangan yang masih menaktifkan nada dering handphone, dimohon untuk dapat menonaktifkan nada dering. Sekali lagi kami himbau kepada Bapak Ibu yang masih mengaktifkan nada dering handphone agar dapat menonaktifkan nada dering handphonenya agar acara dapat berlangsung dengan hikmat karena acara akan segera kita mulai.
Bapak Ibu sekalian, acara akan segera kita mulai. Hadirin dimohon untuk berdiri. Untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan selamat malam dan selamat datang kepada Bapak dan Ibu dan seluruh tamu undangan dalam rangkaian acara Rapat Kerja Nasional 1 Ombudsman Republik Indonesia tahun 2024 dengan tema Konsolidasi Pengawalan Kinerja dan Penyusunan Program Ombudsman Republik Indonesia. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, pada acara tunggal malam hari ini kita akan simak bersama pembahasan terkait urgensi fungsi koordinasi dan kolaborasi penyelenggaraan pelayanan publik era pemerintahan baru tahun 2025 sampai 2029. Pembahasan pada malam hari ini akan dipandu oleh moderator, yaitu salah satu anggota Ombudsman Republik Indonesia, Bapak Heri Susanto. Untuk itu kepada Bapak Heri Susanto, kami persilahkan untuk menuju tempat yang telah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Saya Heri Susanto, anggota Ombudsman Republik Indonesia, akan memandu acara diskusi pada malam hari ini. Sebelum saya mulai, ini narasumber yang ditunggu-tunggu ya, secara bersama dari awal, terutama oleh pimpinan, terkait dengan bagaimana kita Ombudsman Republik Indonesia itu bisa memberikan satu masukan bagi pemerintah, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia yang baru saja terpilih dan nantinya akan dilantik, yang tentunya sampai saat ini sedang membentuk yang bernama tim transisi. Nah, di tengah-tengah kita, alhamdulillah sudah hadir Bapak Haji Ahmad Muzani. Beliau, saya cukup bingung sebelum memanggilnya, Wakil Ketua MPR RI, tapi saya sering manggilnya Pak Sekjen. Karena beliau itu Sekjen DPP Partai Gerindra. Gitu.
Kemudian saat ini beliau wakil ketua tim transisi dari pemerintahan Prabowo Gibran. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin menyampaikan pantun dulu, karena beliau ini suka pantun nih. Ya. Darilah Jawa pergi ke Lampung, singgah sebentar di daerah Batang. Bapak Ahmad Muzani sudahlah hadir berkunjung. Marilah kita ucapkan salam selamat datang. Pak Ahmad Muzani, kami persilahkan untuk bisa di depan forum. Bapak Ibu yang berbahagia, beliau baru saja datang dari dapil di Lampung ya. Ada Kaper Lampung kan di sini. Nah, ini dulu pernah sama beliau bersama saya waktu acara akses pengaduan. Kalau di Lampung, saya bilang sama Pak Ketua, sama Pak Sekjen, walaupun acaranya acara ombudsman terkait kasus pengaduan gitu, ya. Tapi karena dapilnya beliau ini Lampung, ya saya mau nggak mau ngalah sama beliau. Jadi pada saat acara kebetulan malah beliau duluan yang datang dan langsung pegang mic. Saya kaget, wis memang militan betul Pak Ahmad Muzani ini. Apalagi yang gelar acaranya ombudsman. Nah, termasuk malam ini kita undang, beliau berkenan hadir. Ya meskipun tadi bisik-bisik jangan lama-lama kalau bisa Pak Heri. Ya. Jadi intinya beliau ke sini menyambut undangan dari Pak Ketua terkait hal-hal apa saja yang dibahas di Rakernas. Kemudian ini menjadi masukan bagi beliau yang mana masukan ini ya anggaplah sebagai sebuah belanja masalah ya yang beliau akan dapatkan dan akan sampaikan nantinya ke Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang akan dilantik pada bulan Oktober tahun ini. Nah, saya tidak akan berlama-lama ya, langsung saja kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Silakan Pak Ahmad Muzani. Selamat malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Ombudsman Republik Indonesia Pak Muhammad Najih yang saya hormati, para komisioner anggota Ombudsman yang saya hormati, para kepala perwakilan Ombudsman provinsi dari seluruh Indonesia yang saya hormati, para kepala asisten utama serta para peserta rapat koordinasi, rapat kerja nasional, Sekjen Ombudsman dan seluruh jajarannya yang saya hormati. Setiap pemerintahan di seluruh dunia, dambaannya adalah bisa memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dan dambaan dari pemerintah yang akan dilantik 20 Oktober yang akan datang, bagaimana memastikan anggaran yang dikeluarkan negara bisa digunakan sesuai dengan yang direncanakan dan diperuntukkan. Kepastian itu harus ada agar pelayanan pemerintah kepada publik bisa tepat sasaran seperti yang direncanakan. Yang dimaksud dengan yang tepat sasaran seperti yang direncanakan adalah tepat sebagaimana fungsi dari kelembagaan itu sendiri
dan tepat dari penggunaan anggaran seperti yang direncanakan dari perencanaan anggaran itu. Namun, dalam proses pelaksanaan pemerintah selalu saja ada godaan. Setiap pejabat yang akan melaksanakan posisi jabatannya selalu bersumpah atas nama Tuhan dari agama yang dianutnya. Tetapi perjalanan menuju tempat tujuan dari jabatan yang dipangkunya selalu saja ada godaan. Dan godaan yang paling berbahaya adalah godaan jangka pendek. Godaan jangka pendek selalu saja datang, kadang-kadang dari orang-orang terdekat, bahkan halus sekali seperti urat nadi kita. Tanpa terasa godaan itu sering melencengkan tujuan-tujuan mulia kita. Itulah sebabnya banyak teman kita kemudian tergelincir dalam godaan-godaan sesaat dan tidak sampai pada tujuan kemuliaan itu. Komisi Ombudsman dibentuk dalam rangka bagaimana lembaga-lembaga negara, baik di tingkat pusat ataupun di daerah, termasuk badan usaha negara, bisa mencapai tujuan itu. Bagaimana lembaga-lembaga negara itu bisa melaksanakan fungsi pelayanan dengan baik, sehingga lembaga itu bisa memberi pelayanan kepada publik, kepada rakyat dengan maksimal. Bagaimana lembaga-lembaga negara itu bisa memberi pelayanan yang baik sehingga uang negara yang digunakan oleh lembaga itu sampai pada tujuan maksud dari keuangan itu diadakan. Itulah maksudnya Komisi Ombudsman diadakan. Tetapi sebagai lembaga eksternal yang memberi pengawasan terhadap lembaga-lembaga tersebut, seringkali dipahami sebagai sebuah lembaga yang mengintai atau mengawasi, bahkan memata-matai. Ini problem. Sehingga ada saja orang yang merasa tidak nyaman dengan kehadiran ombudsman karena eksistensinya di pemerintahan dianggap diawasi, bahkan dianggap diinteli. Maka yang terjadi, ombudsman seperti daun salam dalam makanan. Sebelum masakan jadi, ketika proses masakan itu sedang dilakukan, penyedapnya dicari segala macam, masuklah daun salam untuk penyedap. Tapi ketika masakan itu akan disajikan, daun salam itu disingkirkan karena tidak mungkin dimakan. Ombudsman seringkali dianggap sebagai sebuah hiasan, ondel-ondel dalam sebuah upacara, tapi ketika upacara akan dimulai dia harus disingkirkan dari tempatnya. Di satu sisi, tapi di sisi lain kita juga harus menempatkan diri sebagai sebuah lembaga yang bisa bermitra dengan lembaga-lembaga negara, dan lembaga-lembaga negara bisa merujuk kekurangannya kepada ombudsman. Kalau ini salah kira-kira apa? Kemitraan itu perlu dibangun dalam sebuah komunikasi ke depan sehingga ombudsman tidak dianggap sebagai sebuah hantu yang menakutkan. Karena itu saudara-saudara sekalian yang saya hormati, upaya pemerintah untuk terus memberi pelayanan publik harus didorong sebagai sebuah cara untuk memaksimalkan fungsi pemerintah dan fungsi pelayanan. Salah satunya adalah digitalisasi. Digitalisasi adalah sebuah cara yang memberi cara untuk memberikan transparansi yang tinggi kepada publik, dan ombudsman pasti akan mendorong ke sana. Karena itu saudara-saudara sekalian, koordinasi antara lembaga negara, lembaga pemerintah daerah dan lembaga-lembaga lainnya dengan ombudsman harus terus dihidupkan. Sehingga ombudsman bukan sebagai sebuah lembaga yang bukan hanya menakutkan, tapi dia menjadi lembaga mitra yang bisa dianggap untuk bersama-sama
memajukan bagaimana model pelayanan pemerintah baik di pusat, di daerah, lembaga-lembaga badan usaha itu harus dilakukan. Ombudsman juga harus terbuka terhadap komunikasi karena pada nyatanya tidak semua pemerintah baik di pusat dan daerah memahami tentang bagaimana memberi pelayanan yang baik. Sebagai lembaga yang mendapat aduan dari berbagai macam lapisan masyarakat, Ombudsman punya banyak sekali catatan, bahkan punya kamus, masalah apa harus bagaimana, masalah ini semua, dan itu bisa menjadi sebuah catatan bagaimana layanan pemerintah akan dilakukan. Saya berharap kemitraan dan komunikasi pada pemerintahan yang akan datang antara Ombudsman dengan pemerintah baik di pusat ataupun di daerah akan lebih baik dari hari ini. Apalagi kemudian heavy pemerintah dari program kerja misalnya Pak Prabowo Gibran akan banyak memberi pelayanan kepada pemerintah, kepada rakyat baik secara langsung. Itu akan menimbulkan banyak komunikasi antara lembaga negara, lembaga pemerintah pusat, pemerintah daerah kepada rakyat, dan itu mungkin saja akan menimbulkan beberapa catatan. Kami berharap fungsi perbantuan dari Ombudsman diperlukan untuk memperkaya bagaimana kami harus menghadapi situasi dan keadaan itu. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kami merasa bahwa memberi pelayanan terbaik kepada rakyat bukanlah monopoli pemerintah saja. Kami merasa bahwa memberi pelayanan terbaik kepada rakyat bukanlah domain bagi aparat pemerintah semata, tetapi lembaga-lembaga lain memiliki andil yang juga sama pentingnya bagaimana pelayanan itu diberikan kepada rakyat, sehingga rakyat merasa bahwa pemerintah hadir, masyarakat dan kekuatan-kekuatan lainnya hadir bersama lembaga-lembaga negara lainnya untuk memperkuat posisi rakyat yang sekarang ini perlu mendapatkan afirmatif dan dukungan. Karena itu saudara sekalian, terima kasih atas undangan rapat kerja nasional hari ini. Mudah-mudahan komunikasi ini bisa lebih baik pada masa-masa yang akan datang. Terima kasih, selamat malam. Baik, kita buka ya, Pak Ketua ya, sesi diskusi. Mungkin kita batasi saja, kira-kira 3 penanya dulu ya, atau 3 penanggap dari kiri, tengah, dan kanan. Alhamdulillah, sebelum saya perlu buka informasi ini. Sebelum Pak Ahmad Muzani di depan kita ini, pimpinan Ombudsman sudah diskusi khusus di ruangan. Ya, jadi masukan dari pimpinan beliau sudah dapat. Sekarang tinggal dari unsur kepala perwakilan, kesekjenan ya. Nah, yang sekiranya bisa memberikan tambahan-tambahan informasi terkait apa saja yang bisa diantarkan Pak Ahmad Muzani ini sebagai wakil ketua tim transisi pemerintahan Prabowo Gibran, yang mana nantinya setelah dilantik tentu menjalankan pemerintahan yang sesuai dengan amanahnya, serta ingin tadi beliau menyambut baik kehadiran Ombudsman dan ingin berkoordinasi, berkolaborasi, bekerjasama guna bagaimana memantapkan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah ya, dan menjadi objek pengawasan Ombudsman. Namun dalam artian di sini bukan antara berhadapan-hadapan antara lawan gitu, tapi dalam konteks kemitraan yang semestinya dibangun. Saya langsung saja dari sebelah kiri kira-kira ya, dari Sumatera Selatan, tengah, Banten, kanan, ada atau cukup 2? Yang kiri tadi siapa itu?
Papua. Silakan Pak Kapar Sumsel. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adrian, Kepala Perwakilan Ombudsman Sumsel. Langsung saja Pak Ahmad Muzani, senang sekali bisa hadir di sini. Pertanyaan kami tentu terkait salah satu tugas Pak Ahmad Muzani sebagai wakil Ketua Tim Transisi Era Pemerintahan Baru. Kami paham bahwa salah satu pada waktu debat Pilpres, bagaimana Bapak calon presiden waktu itu Pak Prabowo berkata bahwa akan melakukan fungsi penguatan salah satunya pada ombudsman. Dan ini kami kepengen mendengar langsung nih dari Bapak, bagaimana proses itu nanti akan terjadi ke depan. Karena itu jujur juga ditunggu oleh teman-teman kami yang hadir di sini, bagaimana pandangan pemerintah ke depan terkait fungsi dan lembaga ombudsman ini sendiri. Itu saja Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Fadli dari Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten. Alhamdulillah kami dengan legislatif ya, di mana kalau di Banten itu Ketua DPRD-nya Pak Andra Soni, sama dengan Bapak separtai tentu saja. Hubungan selama ini sudah terjalin. Cuma menurut Bapak, bagaimana semestinya hubungan di antara kami dengan pemerintah daerah, ya, termasuk dengan DPRD, agar secara bersama-sama kita bisa melakukan fungsi pengawasan yang efektif terhadap jalannya program kerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Terima kasih. Cukup 3 sementara. Silakan. 2. Oh Papua, sorry. Aduh, kena cahaya nih, gak kelihatan. Selamat malam Bapak. Pertama kami sampaikan bahwa pelayanan publik di Papua tidak mengalami kemajuan yang signifikan selama tahun-tahun terakhir ini. Salah satunya karena masalah keamanan Pak. Di banyak tempat, terutama di daerah pedalaman, masalah keamanan sangat mengganggu pemerintah daerah sehingga pelayanan publik tidak bisa berjalan. Mudah-mudahan itu menjadi satu perhatian serius dari pemerintah sekarang untuk bisa memperbaiki situasi keamanan di sana, dan kami melihatnya dari sisi pelayanan publik. Kemudian yang kedua, pemekaran provinsi. Di Papua ada 4 provinsi dan di Papua Barat ada 2 provinsi. Dan kami sangat berharap semoga dengan adanya provinsi baru ini akan mempengaruhi juga pelayanan publik di provinsi-provinsi tersebut. Dan ini berkaitan dengan kantor ombudsman, kami titipkan semoga kantor perwakilan ombudsman bisa dibantu untuk didirikan di tempat-tempat yang baru tersebut Pak. Mohon izin karena selama ini kami di Jayapura maupun di Manokwari itu dari statistik nampak bahwa laporan masyarakat, pengaduan maupun pelayanan ombudsman lebih banyak terpusat di ibu kota provinsi Pak, berkaitan dengan kantor. Sehingga kalau itu ada disegerakan dibukanya kantor-kantor perwakilan ombudsman yang baru di provinsi baru, maka itu juga akan sedikit banyak memberikan kekuatan pada pelayanan ombudsman. Dan yang ketiga ada izin Pak, di selatan Papua, di provinsi Papua itu, di Papua Selatan akan dibuka food estate, dan itu akan sangat berkaitan dengan banyak hal, mobilitas penduduk, kemudian dibukanya lahan, kemudian akan berkaitan juga dengan pelayanan publik secara umum maupun secara khusus berkaitan dengan pertanian dan tanaman pangan. Dan kami berprediksi bahwa itu akan menjadi pekerjaan ombudsman juga ke depannya. Kami berharap semoga ini bisa mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah untuk selain meningkatkan ekonomi, tapi juga dampaknya yang berkaitan dengan pelayanan publik. Demikian Pak, 3 poin dari kami. Terima kasih. Baik, 1 sesi cukup ya. Pak Haji Ahmad Muzani, silakan dijawab. Pada intinya muncul suara-suara dari daerah 1 Sumatera Selatan, Banten, dan Papua. Silakan Pak. Sebelumnya saya ingin koreksi saudara. Saya ini bukan wakil ketua tim transisi, tapi
tim sinkronisasi, karena kita berpandangan bahwa pemerintah sekarang hasil pemilihan presiden yang kemarin berlangsung dengan pemerintahan Pak Jokowi adalah pemerintahan berkelanjutan, sehingga kita merasa tidak perlu ada transisi, tapi mensinkronkan atas apa yang sebelumnya dengan yang akan terjadi. Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas beberapa pertanyaan. Pertama dari Sumatera Selatan, yang kedua Banten, yang ketiga dari Papua. Saya kira begini, komunikasi itu pada akhirnya akan memberi peran yang sangat besar bagi mutu pelayanan publik. Masalah yang ditemukan kemudian diadukan ke Ombudsman seringkali karena kebuntuan komunikasi. Ke depan menurut kami, Ombudsman juga bisa menjadi peran mediator atas kebuntuan komunikasi antara penyelenggara negara dengan publik. Ketersediaan Ombudsman untuk menjadi mediator itu akan meminimalisir problem-problem yang akan dihadapi oleh pemerintah. Namun, kesediaan Ombudsman untuk menjadi mediator tentu saja ini memerlukan energi, memerlukan waktu, bahkan mungkin perlu biaya. Kalau ini bisa dilakukan, maka beban pemerintah akan berkurang, karena sebagian dari hal-hal yang berpotensi menjadi masalah sudah bisa diselesaikan sejak awal dan sudah bisa dikomunikasikan oleh penyelenggara negara dengan Ombudsman. Tapi jika ini tidak bisa dikomunikasikan, tentu akan menjadi beban dan masalah baru bagi pemerintah. Saya berharap kerjasama antara pemerintah baik di pusat ke depan, ini saya sekaligus menjawab, akan lebih baik bagaimana meningkatkan pola komunikasi antara Ombudsman dengan pemerintah, terutama di pusat. Kalau pemerintah pusat kerjasama dan komunikasinya bagus, biasanya turun ke bawahnya jadi lebih bagus. Yang kedua, menurut kami apa yang sudah menjadi aduan masyarakat kepada Ombudsman terhadap lembaga negara, baik di pusat ataupun daerah, sebaiknya itu juga dikomunikasikan, supaya pola yang sama tidak berulang kembali. Sebab kalau dibiarkan menunggu respon, kemudian Ombudsman bikin daftar aduan, daftar masalah, kemudian disampaikan kepada lembaga-lembaga tersebut tanpa ada komunikasi bagaimana penyelesaian, itu tidak akan terselesaikan. Itu hanya akan mengulang dari masalah yang satu ke masalah yang kedua, ketiga, berulang, dan seterusnya. Supaya ini bisa menjadi sebuah daftar yang harus diselesaikan oleh pemerintah, sehingga kita ngerti, oh ini masalah ini pernah terjadi tahun sekian masalahnya ini, harus antisipasinya harus begini, harus dan seterusnya. Karena itu sekali lagi, apa yang menjadi urun dari pemikiran, urun rembuk dari pemikiran Ombudsman tentang penyelesaian itu menjadi penting. Selanjutnya, mungkin juga perlu difikirkan bahwa cantolan dari fungsi Ombudsman adalah bagaimana efektivitas ini perlu dicantolkan dalam beberapa, apakah perundang-undangan atau apa, sehingga ibu dan bapak merasa ada kekuatan dalam hal melaksanakan fungsi perbantuan bagi penyelenggara, bagi upaya untuk menjaga pelayanan publik yang lebih baik. Tadi saya diberitahu salah satu cantolan yang sekarang dianggap cukup efektif adalah dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah. Ada di situ satu pasal di mana kepala daerah diminta untuk memperhatikan apa yang menjadi rekomendasi Ombudsman, dan jika tidak itu berpotensi menjadi masalah bagi kepala daerah tersebut. Nah, apakah ini memungkinkan bagi penyelenggara pemerintah lainnya di kementerian, di lembaga, bahkan di
badan usaha milik negara. Secara teori memungkinkan. Sebab itu diperlukan bagi efektivitas lembaga itu sendiri. Sesungguhnya mau badan usaha milik negara, mau lembaga apa saja itu kan akhirnya memberi fungsi yang terbaik kepada negara. Nah, dalam hal memberi fungsi terbaik kepada negara ini, ombudsman barangkali bisa menjadi salah satu rujukan untuk memberikan pandangan yang cantolannya dalam undang-undang itu. Yang terakhir soal keamanan di Papua, saya kira memang pelayanan pemerintah daerah tidak bisa maksimal, apalagi maksimal, tidak bisa memberi pelayanan yang minimal, apalagi yang maksimal, kalau keamanan itu tidak ada jaminan. Karena itu di beberapa daerah konflik seperti di Papua, saya kira ombudsman harus memberi pandangan menurut saya yang minimum. Minimum itu artinya jika terjadi gangguan keamanan A, B, C, maka pelayanan adalah begini. Mungkin seperti itu, Pak. Ada bentuk alternatif, pilihan-pilihan sehingga lembaga-lembaga negara yang ada di Papua bisa mendapatkan alternatif langkah atau alternatif pendekatan ketika gangguan keamanan itu bisa menjadi ancaman. Karena keamanan itu artinya apa? Keselamatan jiwa kita pun terancam, bukan hanya keamanan rakyat, tapi jiwa penyelenggara saja akan terancam. Saya kira ini Pak Heri, hal-hal yang perlu kami sampaikan atas pertanyaan kawan-kawan tadi. Baik, jadi beliau ini anggota Komisi 2 DPR RI, jadi secara substansi sudah cukup memahami persoalan ombudsman, bahkan terkait dengan apa yang menjadi produk DPR RI dalam membahas RUU Ombudsman. Ya, alhamdulillah sudah disahkan melalui sidang paripurna DPR menjadi prolegnas prioritas urutan 19. Nah, ini hal yang mestinya nanti kita harapkan melalui tim sinkronisasi pemerintahan Prabowo Gibran ini bisa dilanjutkan, Pak Ahmad Muzani, harapan kami. Kemudian masukan-masukan yang sedianya disampaikan oleh para pimpinan ombudsman sebelum acara ini dan pertanyaan-pertanyaan yang muncul, ya, beberapa perwakilan, saya kira ini menjadi satu poin yang kami harapkan bisa direspon. Dan sekiranya kita sudah mengundang Pak Haji Ahmad Muzani di sini, kami berharap ada satu undangan balasan Pak Ahmad Muzani. Barangkali perlu ngobrol atau koordinasi lebih fokus antara tim sinkronisasi dengan pimpinan ombudsman. Sekiranya begitu Pak Ahmad Muzani. Baik Pak Ahmad Muzani, saya kira sudah cukup ya sesinya. Namun sebelum saya tutup ada pantun lagi nih Pak. Nah, kan? Menjala ikan laut dapatnya pari, memasaknya dengan bumbu asri. Pak Haji Ahmad Muzani baru saja usai mengisi materi. Beliau support peran dan fungsi Ombudsman RI. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh kita beri tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk narasumber dan moderator kita pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Muzani dan juga Bapak Heri Susanto atas sesi diskusi malam hari ini. Kami persilahkan kepada Bapak Ahmad Muzani dan juga Bapak Heri Susanto untuk dapat menuju ke bawah panggung karena selanjutnya akan dilakukan penyerahan cenderamata dari Ombudsman Republik Indonesia kepada narasumber yang akan diserahkan oleh Ketua Ombudsman Republik Indonesia didampingi oleh anggota Ombudsman Republik Indonesia Bapak Heri Susanto. Untuk itu kepada Bapak Muhammad Naji, kami persilakan untuk menuju ke tempat yang telah disediakan. Kami undang kepada pimpinan Ombudsman Republik Indonesia. Kami undang kepada seluruh tamu undangan untuk buka kepala sekjen, kepala perwakilan, kepala inspektor, sekjen,
Baik, Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya kita akan melakukan sesi foto bersama. Tuh kami undang kepada Bapak Sekjen Ombudsman Republik Indonesia, para Kepala Biro dan Inspektur, serta Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia, dan juga Kepala Keasistenan Utama untuk dapat menuju ke atas panggung dan melakukan sesi foto bersama. Bapak bagus, terima kasih loh. Abah-abah ya 1, 2, 3 gitu. Bapak Ibu boleh isi posisi yang di atas panggung.